Lagi sedih ya? Ngerasa hidup ini gak adil? Lu udah kerja keras, udah jujur, udah sabar. Tapi yang datang malah cobaan gak habis-habis. Hutang numpuk. Orang yang lu bantu malah ninggalin. Dan yang malas justru hidupnya kelihatan enak. Tenang bro. Lu gak sendirian. Gue pengen cerita soal satu hukum yang mungkin selama ini gak kita sadari. Namanya hukum kompensasi. Atau dalam istilah kerennya, The Law of Compensation. Ini bukan sekadar teori motivasi. Ini kenyataan yang diam-diam kerja di balik layar hidup kita. Hukum ini bilang gini, apa yang kita berikan ke dunia, akan kembali ke kita dalam bentuk yang sepadan atau bahkan lebih besar. Tapi gak selalu langsung. Gak selalu dari tempat yang sama. Dan gak selalu dalam bentuk yang kita harapkan. Gue kasih contoh nyata. Dengerin baik-baik. Thomas Edison. Dia gagal ribuan kali sebelum berhasil bikin lampu pijar. Orang-orang bilang dia gagal. Tapi dia bilang, aku gak gagal. Aku cuma nemuin 1000 cara yang gak berhasil. Dan hari ini, dunia terang karena satu orang gak nyerah. Itu kompensasi. Bayaran dari kegigihannya. Atau Colonel Sanders, pendiri KFC. Umur 65 baru mulai bisnis. Resep ayamnya ditolak lebih dari 1000 kali. Tapi dia terus jalan. Dan akhirnya jadi salah satu brand makanan paling gede di dunia. Dia gak dapat kompensasi di usia muda. Tapi Tuhan bayar kontan di usia senja. Sekarang, lu mungkin lagi jatuh. Mungkin lagi dikhianati. Mungkin doa lu belum dikabulin. Tapi bukan berarti Tuhan gak dengar. Bukan berarti semesta tutup mata. Coba ingat, di Islam ada ayat, barang siapa berbuat kebaikan seberat zarah pun, pasti akan dibalas. Dan leluhur kita dulu percaya, apa yang lu tanam, itu yang akan lu tuai. Bedanya, waktunya gak selalu instan, tapi pasti datang. Gue tahu rasanya dipandang remeh, ditinggal pas susah, disalahin padahal lu udah usaha. Tapi justru di situ, kompensasi hidup lagi nulis ceritanya. Lu tahu kenapa orang-orang kayak lu harus kuat? Karena setiap derita itu gak sia-sia. Setiap air mata itu ditabung. Setiap kebaikan yang gak dianggap itu dicatat. Sama kayak gue saat ini. Bikin konten gak melulu ditonton orang. Kadang penonton 10. Kadang 100. Kadang 1000. Coba aja cek profil. Tapi gue terus berusaha. Terus berusaha berbuat baik. Menuai kebaikan. Semoga yang dengar bisa terbantu. Kita sama-sama bangkit. Gue yakin suatu saat nanti usaha gue gak sia-sia. Gue bisa berhasil sambil bisa bantu orang. Dan suatu hari, saat waktunya datang, semua yang lu korbanin, semua yang lu tahan, akan dibayar tuntas. Gak dari manusia, tapi langsung dari Tuhan. Tapi dengan satu syarat. Lu jangan berhenti. Jangan berhenti jadi baik. Jangan berhenti kerja keras. Jangan berhenti percaya. Karena hukum kompensasi cuma kerja buat orang yang tetap jalan. Bukan yang nyerah di tengah. Ingat, kesabaran lu sekarang adalah tiket buat keajaiban nanti. Jadi mulai hari ini, kalau hidup lagi nyakitin, lu bilang ke diri lu sendiri, gue gak nyerah. Gue sedang dibayar. Gue sedang diproses. Gue layak menang. Karena semua yang gue perjuangin pasti kembali ke gue. Dengan cara yang lebih indah, lebih besar, dan lebih pantas. Gue tahu lu bisa. Gue tahu lu kuat. Dan lu gak sendirian. Percayalah, alam semesta punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan segala sesuatu. Hari ini, setiap tindakanmu, baik atau buruk, akan kembali padamu suatu hari nanti, entah dari mana dan kapan. Hukum kompensasi itu sederhana. Apa yang kamu berikan ke dunia, akan kembali kepadamu. Ini bukan teori motivasi biasa, tapi prinsip universal yang sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam Islam, Allah berfirman di surah Al-Zalzalah ayat 7.
Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Artinya, sekecil apapun kebaikanmu, Allah catat dan akan dibalas. Ajaran leluhur kita juga punya prinsip serupa. Tabur benih kebaikan, tuai kebahagiaan. Tabur kecurangan, menuai petaka. Ini bukan soal takdir, tapi sebab akibat. Kamu menanam apa yang kamu tuai. Bagaimana hukum kompensasi bekerja dalam kehidupan nyata? Mari kita lihat contoh sehari-hari. 1. Kasus pedagang kaki lima versus pengusaha kaya. Ada 2 pedagang nasi goreng. Pak A, selalu curang, pakai bahan murah, ngurangi timbangan. Pak B, jujur, porsi besar, ramah sama pelanggan. 5 tahun kemudian. Pak A mungkin untung cepat, tapi pelanggan pada kabur, bisnis bangkrut. Pak B pelanggan setia makin banyak, akhirnya buka cabang. Ini bukan kebetulan. Ini hukum alam. 2 karyawan yang rajin versus yang malas. Andi, kerja asal-asalan, jam kantor main game, gak peduli sama rekan kerja. Budi, rajin, ambil kursus tambahan, bantu teman yang kesulitan. 5 tahun kemudian. Andi masih di posisi yang sama, ngeluh gaji kecil. Budi dipromosikan, atau malah dapat tawaran kerja lebih baik dari klien lama. Kompensasi nggak selalu datang cepat, tapi pasti datang. 3 orang baik yang dikhianati. Aku sudah berbuat baik, tapi malah dibohongi. Di mana keadilannya? Pertanyaannya, baiknya tulus atau mengharap balasan? Kompensasi nggak selalu berupa uang. Bisa jadi jaringan yang luas karena banyak orang percaya sama kamu. Kesehatan yang terjaga karena energi positif. Ketenangan hati karena nggak punya musuh. Pertanyaan yang sering muncul. 1. Aku sudah berusaha, tapi kok gagal terus? Bayangkan seorang petani yang menanam padi. Hari pertama, tanahnya dibajak. Hari ke-7, benih ditanam. Bulan ketiga, baru keluar bulir padi. Kalau dia berhenti di hari kedua karena nggak lihat hasil, ya nggak akan panen. Gagal bukan akhir. Itu bagian dari proses. 2. Orang jahat kok malah kaya? Mereka mungkin dapat uang cepat, tapi lihat apa yang hilang dari hidup mereka. Ketenangan, selalu takut ketahuan. Hubungan, orang nggak percaya sama mereka. Resiko besar, hukum karma atau hukum negara bisa datang kapan saja. Cara memaksimalkan hukum kompensasi. Berikan nilai lebih. Kalau kamu karyawan, jangan cuma kerja, cukup. Tambahkan skill, bantu rekan kerja. Kalau kamu pengusaha, jangan cari untung doang. Berikan pelayanan terbaik. Bersabar konsisten. Pohon bambu 4 tahun gak kelihatan tumbuh, tapi tahun ke-5 menjulang tinggi. Jangan mengharap balasan manusia. Fokus pada proses, bukan hasil. Alam semesta akan mengatur sisanya. Ingat, dunia ini adil. Jika hari ini kamu belum merasakan hasil, bisa jadi Tuhan sedang menyiapkan kompensasi yang jauh lebih besar daripada yang kamu bayangkan. Kalau ngerasa video ini nyentuh dan bikin lu semangat lagi, follow dan share ke orang yang lu sayang. Karena bisa jadi mereka juga lagi butuh semangat ini. Subscribe juga buat dapat motivasi selanjutnya. Ingat, kita kuat bareng-bareng.